Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bulan? Alhamdulillah sehat Pak Iji. Bulan, mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin memberikan satu observasi atau observasi dan pasca observasi untuk tugas dari aksi nyata dari 2.3 CGP angkatan 10. Mungkin ada beberapa hal terutama yang ingin saya tanyakan sebelum kita nanti melakukan kegiatan observasi hari ini. Nah, pertama, kira-kira kompetensi pembelajaran apa yang akan Bu Wulan sajikan pada pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, saya itu tujuannya supaya peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan yang menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya si peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah mengenai operasi hitung penjumlahan seperti itu. Baik, Bulan. Kalau metodenya dalam pembelajaran ini apa yang Ibu gunakan dan kenapa menggunakan metode ini? Kalau untuk metode, jadi saya menggunakan benda-benda konkret yang ada dalam kehidupan siswa ya. Jadi di sini saya melakukan pendekatannya kontekstual ya. Jadi yang dekat dengan anak ya, sehingga si anak itu bisa merasa lebih dekat dengan lingkungan, sehingga anak termotivasi juga untuk melakukan operasi hitung penjumlahan. Misalkan seperti gelar mainan ya, anak-anak kan seneng tuh ya kalau misalkan dikasih kayak gelar mainan. Soalnya dunia anak itu kan dunia bermain ya, jadi nanti saya akan kasih kayak gelar mainan gitu ya, supaya anak itu senang untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Seperti itu sih kayak gitu. Kalau untuk alat-alatnya yang dibutuhkan Bu, selain tadi yang disebutkan apa saja Bu? Kalau alat-alatnya ya tadi yang akan saya gunakan kayak gelang mainan, terus ya benda-benda yang ada di kelas aja ya, seperti misalkan di kelas kan ada kayak kendi-kendi hiasan ya, itu bisa kita gunakan untuk melakukan operasi hitung penjumlahan juga. Terus juga di kelas kan ada kayak Lego mainan, itu juga bisa digunakan ya. Pokoknya alat-alatnya alat-alat yang kontekstual gitu, yang ada di sekitar siswa gitu. Kayak pensil ya, anak kan tuh punya pensil, kadang bawahnya tidak satu ya, kayak pensil gambar juga kan kadang bawahnya ada yang sepak, isinya berapa, nanti itu kita bisa pakai untuk anak sebagai media dalam melakukan operasi penjumlahan. Baik Bu, kalau ini tentang tahapan pembelajaran mungkin dari awalnya, apakah dalam pembelajaran nanti akan menggunakan siswa nasionalnya mungkin menggunakan untuk pembelajarannya, jadi saya akan memotivasi anak terlebih dahulu ya, setelah kegiatan pendahuluan itu ya, kayak membuka pembelajaran bagaimana seperti itu ya, sudah biasa. Kemudian mengkondisikan anak, saya akan menggali semangat belajar anak itu dengan tekuk ya, semangat. Kemudian ada ini lagu belajar Pancasila itu supaya anak tuh jadi happy ya. Kalau anak, apalagi anak kelas 1 kan, kalau misalkan dia pertamanya dengan senang gitu ya, dengan tepuk semangat, tepuk happy, tepuk hebat ya, kemudian juga dengan nyanyi-nyanyian. Jadi kalau anak pertamanya senang, ya mudah-mudahan ya selama pembelajaran anak itu happy, jadi senang, sehingga dengan kesenangan itu hatinya senang, jadi pembelajaran yang saya terangkan ke anak itu bisa ke anaknya itu bisa paham gitu, seperti itu mungkin. Kalau untuk siswa mungkin Bu, nanti kompetensi apa yang ingin siswa miliki setelah mengikuti pembelajaran ini? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Kalau ini Bu, apa
apa ada yang perlu diperhatikan, misalkan siswa terutama kan ada pengelompokan terutama yang saya lihat yang sampai sekarang ada yang kebutuhan khusus mungkin. Itu mungkin itu apa perlu perhatian khusus atau gimana? Betul sekali Pak Ibu. Jadi di sini saya juga harus memperhatikan memang anak-anak yang butuh perhatian yang ekstra, apalagi di kelas 1 ini memang ada satu anak yang ADHD, kemudian ada satu anak yang hiperaktif. Itu juga mungkin pembelajarannya pun tidak bisa ya kalau saya samaratakan dengan anak yang lain. Jadi mungkin saya akan memberikan pembelajaran ekstra untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus itu. Jadi lebih kayak pendampingan lebih ke anak yang apalagi anak yang ADHD ya, seperti itu. Jadi ada lebihnya begitu. Baik Ibu, mungkin itu untuk pertanyaan saya dari observasi ini. Nanti kita akan diobservasi mungkin ya kegiatannya. Terima kasih Bu Wulan atas waktunya. Nanti kita akan setelah observasi kita pasca observasi sedikit tanya jawaban. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Iki.
Bulan, alhamdulillah setelah tadi saya melihat dari aktivitas pembelajaran observasi di kelas, ternyata selain kegiatan dari pendahuluan, membuka kelas, terus aktivitas tadi memberikan absensi pada siswa, menanyakan apa kabar siswa, terus selain itu juga memberikan semangat, terutama tadi dalam memberikan hal seperti memberikan tepuk dan tepuk semangat dan kegiatan ice breaking lainnya ya, itu untuk penyemangat siswa dalam memulai pembelajaran. Kira-kira tadi setelah saya observasi semua aspek yang telah Bu Wulan lakukan memang sudah sangat baik dalam memberikan pembelajaran pada siswa khususnya di kelas 1. Gimana Bu Wulan perasaannya setelah mengajar? Perasaannya cukup lega setelah melakukan pembelajaran, karena saya bisa memberikan ilmu ya kepada anak saya, bisa mendampingi mereka, memberikan pemahaman yang mudah-mudahan ilmu tersebut dapat bermanfaat ya bagi peserta didik. Jadi perasaannya yang lega, lega sih. Baik Bu. Mungkin yang tadi juga yang ada pengelompokan, terutama yang anak yang biasa, yang kebutuhan khusus, terutama tadi sudah Ibu berikan tugasnya masing-masing karena untuk kebutuhannya. Karena memang saya lihat juga ternyata di kelas bisa mengikuti pembelajaran meskipun anak tersebut aktifnya ingin selalu keluar gitu ya, bergerak gitu ya, jadi aktifnya. Tapi satu hal apresiasi bahwa anak tersebut ternyata bisa mengikuti pembelajaran di kelas secara normal gitu ya. Ternyata tidak seperti yang saya duga kalau misalkan itu susah diatur atau gimana, ternyata bisa dikondisikan juga gitu, dimanfaatkan dan fasilitasi. Untuk refleksi tadi Bu, gimana Bu? Apakah kira-kira hal apa yang masih kurang atau sulit diupayakan dalam pembelajaran? Setelah saya melakukan pembelajaran tadi, saya refleksi ya, pembelajarannya memang tidak sempurna ya, masih ada kekurangan-kekurangannya, yaitu diantaranya tadi ketika mengkondisikan anak ya. Jadi kan anak kelas 1 itu kan dia itu agak kesulitan ya untuk mencerna kata-kata yang panjang ya, sehingga kalau instruksi itu harus singkat. Kemudian anak-anak kelas 1 itu kan nggak bisa diemnya, jadi mungkin dunianya masih dunia bermain yang ini ya, jadi nggak bisa diem. Jadi saya juga agak kesulitan untuk mengkondisikan anak-anak tersebut supaya anak-anak tersebut bisa seluruhnya gitu ya kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi kan di kelas ada anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus, jadi sehingga ketika saya mendampingi si anak yang punya kebutuhan khusus, yang ADHD dengan anak yang hiperaktif ya, yang lainnya ketika sudah saya kasih tugas mungkin kurang juga ya pengontrolan karena saya terlalu fokus di sini, sehingga yang lainnya juga agak kurang kondusif, sehingga ada yang berpindah ke bangku temannya yang lain. Ini seperti itu ya. Jadi yang perlu diperbaiki ini adalah bagaimana caranya supaya anak lebih bisa kondusif lagi dalam pembelajaran, walaupun dengan keberagaman anak-anak tersebut. Itu yang yang masih perlu saya perbaiki seperti itu. Terima kasih Ibu untuk atas hasil dari observasinya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan nanti cek di sesi pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi
alhamdulillah tadi setelah kegiatan observasi di kelas, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terutama di dalam pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyampaikan pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran yang saya lakukan hari ini, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Saya melakukan pembelajaran yang senang ya, happy gitu, anak-anak juga terlihat senang, antusias dalam mengikuti pembelajaran tentang operasi hitung penjumlahan ya. Kemudian anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran. Namun memang ya pembelajaran yang saya lakukan ini tidak sempurna ya, karena dalam kegiatannya masih ada sesuatu yang perlu saya tingkatkan lagi ya, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak sempurna ya pembelajaran yang saya lakukan, tapi alhamdulillah ya, dan saya senang dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak juga terlihat senang dan dapat mengikuti pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran terutama sesuai sudah rencana, berarti sudah direncanakan gitu. Nah, untuk dalam pembelajaran hari ini kira-kira yang dirasakan Ibu sudah memuaskan dalam proses pembelajaran tadi atau belum? Alhamdulillah sudah cukup memuaskan ya. Ketercapaiannya juga peserta didik hampir 90% anak-anak bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan menggunakan benda-benda konkret ya. Tapi masih ada sih beberapa anak yang memang belum mencapai kompetensi yang diharapkan, karena kan setiap anak itu berbeda ya, apalagi mungkin tingkat pemahamannya juga berbeda. Jadi ada beberapa anak yang memang butuh perhatian lebih ya, butuh bimbingan lebih supaya dia bisa melakukan operasi hitung penjumlahan seperti itu. Seperti itu sih. Baik Bu, melihat ketercapaian tadi Ibu sampaikan sebesar 90%, berarti ada 10% mungkin Bu yang belum tercapai. Itu kira-kira apa yang menjadi kendala Bu? Yang menjadi kendalanya mungkin pertama dari tingkat pemahaman anak tersebut, mungkin anak itu berada di bawah rata-rata ya, jadi tingkat pemahamannya itu agak kurang. Jadi si anak tersebut butuh pendampingan yang lebih ya, jadi itu. Kemudian juga mungkin si anak tersebut juga kurang fokus ya dalam kegiatan pembelajarannya. Seperti itu sih. Untuk upaya dalam meningkatkan yang tadi Bu, yang kurang selain yang Ibu sampaikan ada lagi? Untuk meningkatkan tadi yang kurang ya, saya akan memberikan bimbingan ya di luar jam pelajaran kepada anak-anak yang memang belum mencapai target kompetensi itu. Kemudian juga saya istilahnya akan melihat lagi gitu bagaimana supaya anak tersebut bisa lebih fokus gitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain tadi ada hal-hal yang mungkin menyulitkan untuk Ibu dalam proses pembelajaran, apakah ada? Dalam kegiatan pembelajaran tadi, jadi saya agak kesulitan ya dalam mengkondisikan anak ya. Jadi anak kelas 1 itu kan beragam ya, dunianya juga berbeda. Kadang anak kelas 1 itu agak susah juga ya untuk diatur. Jadi saya agak kesulitan juga untuk mengkondisikan keberagaman anak tersebut seperti itu. Jadi agak kesulitan. Kalau lihat secara tadi identifikasi bahwa dengan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertama pertemuan selanjutnya setelah pembelajaran ini? Yang akan saya lakukannya terutama untuk mengatasi tadi kesulitan saya mungkin ya dalam mengkondisikan anak-anak tersebut. Saya itu harus lebih menggali lagi mungkin ya materi-materi tentang bagaimana cara mengkondisikan anak yang baik
ya istilahnya saya masih perlu belajar lagi lah, terus belajar lagi dan menemukan cara-cara terbaru bagaimana cara mengkondisikan anak supaya lebih kondusif dalam pembelajaran. Upayanya yang Ibu akan lakukan itu di dalam hal ini mengikuti kegiatan atau gimana Bu? Ya, insya Allah ya, saya kan banyak sekali ya pelatihannya mungkin kayak di PMM gitu ya Pak Iki. Saya akan coba melihat apa ya, buka-buka pelatihan mandiri di PMM tentang apa ya, materi bagaimana cara mengkondisikan anak, membuat pembelajaran yang lebih kondusif, lebih menyenangkan ya, sehingga saya harapkan nanti semua anak itu kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dengan pelatihan itu bisa juga ya saya mungkin bertanya ya kayak sharing lah dengan Pak Iki juga mungkin ya, atau dengan rekan-rekan di sini di sekolah. Jadi sharing lah bagaimana nih caranya mengkondisikan anak, apalagi anak-anak kelas 1. Jadi bisa saya sharing bagaimana sih tips-tipsnya gitu. Mungkin kan Pak Iki sendiri ya pernah mungkin ada ya pernah ini bagaimana cara mengkondisikan anak gitu. Mungkin teman-teman yang lain sekolah juga pernah gitu ya melakukan cara pengkondisian anak yang efektif gitu di kelas. Bolehlah kita saling sharing, itu mungkin yang saya lakukan. Baik Ibu. Setelah tadi tentang kekurangan terutama tentang pengkondisian anak yang ingin kita gali. Yang kedua, rencana dan kapan akan Ibu lakukan kegiatan setelah kalau mengikuti pelatihan? Ada waktunya nggak rencananya yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk pelatihan di PMM insya Allah ya bisa dibuka setelah ini, jadi nanti siang juga bisa dibuka ya. Kalau untuk sharing dengan teman, kalau untuk sharing santai biasa bisa ya di sela ketika nanti pulang sekolah mungkin ngobrol-ngobrol sedikit, atau besok aja ya di pas jam istirahat seperti itu ya, ini ngobrol santai aja lah, nggak perlu resmi ya, kita santai sharing bagaimana cara mengkondisikan anak yang efektif seperti itu sih Kak Ibu. Jadi salah akan mulai saya lakukan ya. Baik, terima kasih telah kita lihat kegiatan ini. Mungkin refleksi terakhir Bu yang bisa Ibu dapatkan dari kita hari ini, bisa saling observasi dalam observasi ini, apa yang Ibu dapatkan, masukan saran atau masukan? Alhamdulillah ya, setelah kita ngobrol ini saya jadi merasa ya dapat pencerahan gitu ya Pak Iki. Saya juga bisa merefleksi ya bagaimana sih pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Jadi sedikit ada pencerahan bagi saya ya ilmu itu. Kemudian juga saya dapat ini loh yang harus saya lakukan itu. Jadi ada pencerahan untuk saya bagaimana memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin pasca operasi hari ini yang bisa dilakukan. Semoga kita semua diberikan manfaat ya Bu ya, terus belajar dan memberikan perubahan baru bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Ulan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bapak lihat antara komunikasi antara Ulan dan Pak Rifki itu sangat komunikatif, dan alhamdulillah Pak Rifki juga bisa menggali ya, terkait permasalahan yang dihadapi Ulan, dan ternyata Ulan juga bisa menggali solusi gitu ya, apa yang terjadi khususnya dalam pembelajaran gitu ya, dalam pengkondisian yang mengatasi 10% anak yang belum pencapaian ya, tadi diantaranya meluangkan waktu. Terima kasih Bu Ulan atas waktunya. Sama-sama Bapak. Luar biasa ya. Atur nuhun. Iya, sama-sama. Siap. Ayo ngopi Bulan. Ayo Bulan.